kepala. Kita berdoa mempersiapkan hati kita, biar Tuhan yang akan memberikan kita firman, mendengarkan dengan baik untuk mengerti, untuk mempercayainya dalam hati kita, dan untuk melakukan dalam kehidupan kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu buat semua kebaikan-Mu dalam kami semua, yang telah memberikan kami kesempatan, sekalipun harus melewati rintangan, tetapi Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul seberapa yang bisa ada pada kesempatan ini. Kami berterima kasih, dan sekarang kami ingin mempersiapkan hati kami, indera kami, hati kami, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan firman-Mu, agar saat Engkau berbicara dalam kami, kami benar-benar dalam keadaan siap untuk menampung perintah-Mu Tuhan, untuk melakukan dalam kehidupan kami, dan kami akan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Namun kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami yang masih dalam perjuangan di saat ini. Mungkin di tengah-tengah jalan, mungkin mereka terperangkap, mungkin mereka kecewa, tetapi berikanlah kekuatan, kemampuan dalam hati mereka, oh Tuhan, untuk terhibur dan untuk mendapatkan kesempatan menerima berkat dari Dikau. Hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan, bahkan mereka sedang merindu untuk berkumpul bersama kami, tapi Engkau tahu di mana mereka berada. Tuhan, kami doakan, jauhkan segala malapetaka, jauhkan segala celaka, penjahat, dan segala sesuatu yang merintangi kehidupan kami semua ini Tuhan. Agar kami bisa berkumpul, kami mau memuliakan nama-Mu, kami ingin mengucap syukur, kami ingin mempersembahkan persembahan yang semoga oleh kemurahan-Mu berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat firman-Mu disampaikan, Tuhan, bebaskan kami dari pengaruh yang jahat. Sebab itu kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan selamat datang semua dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saudara-saudaraku, banyak rintangan dalam perjalanan saudara-saudara, dalam perjalanan kita menuju ke gereja ini. Mungkin sepanjang jalan saudara menemui rintangan kemacetan, tetapi Tuhan sudah memberikan saudara-saudara kita sekalian bisa berada di tempat ini. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sekarang ini mungkin masih dalam pergumulan mereka untuk lolos dari kemacetan, untuk lolos dari rintangan, dan bisa ada dalam hati kita tetap kita ingat mereka agar Tuhan juga memberikan mereka jalan keluar dari rintangan ini, supaya pada akhirnya mereka juga sama-sama dengan kita bisa menikmati firman Tuhan. Mungkin juga di antara mereka sekalian itu ada hamba-hamba Tuhan yang sudah datang dari jauh, namun rintangan sudah sempat mengganggu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka pertolongan untuk kita sekalian. Buat sidang jemaat, buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah sempat hadir dari saat ini, duduklah di tempat di mana saudara berada. Saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara memanfaatkan bangku-bangku yang kosong bisa digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tante Lukas, di muka sini ada tempat di kursi, silakan Tante Lukas.
di depan sini. Ya. Iya, puji Tuhan. Mari, mungkin saudara-saudara masih ada di luar yang ingin menggunakan tempat di dalam ruangan, masuklah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong tempat buat Oma diberikan. Ya. Terima kasih bahwa saudara-saudara benar-benar bergumul untuk bisa hadir di tempat ini. Dan saya percaya saudara sudah berdoa dalam perjalanan dan membuat saudara diberi oleh Tuhan kemenangan. Selamat datang buat semua saudara-saudara sekalian. Kesulitan, kesukaran memang banyak akan kita alami, istimewa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan sampai hari Tuhan menampakkan diri. Anak-anak Tuhan banyak nanti mengalami rintangan bahkan kesusahan. Tetapi Tuhan janjikan bahwa siapa yang menang itu akan benar-benar mengalami suasana bahagia. Dalam percobaan, dalam halangan, rintangan, jangan lupa menyebut nama Yesus. Sebut nama Yesus supaya kita benar-benar bisa mengalami bahagia dari surga. Puji Tuhan. Mari kita segera lanjut dalam memeriksa firman Tuhan, kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Bagi saudara-saudara yang ada di luar, yang berjaga di luar, kalau ada saudara-saudara kita yang baru datang, suruh masuk dan ambil tempat di dalam ruangan, terutama yang di tingkat 3, di lantai 3 masih ada tempat. Tolong saudara-saudara yang berjaga di luar untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang baru datang untuk masuk, ambil tempat. Ruang atas masih ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan. Puji Tuhan. Saya tahu di hari-hari ini kita merindukan firman, sebab tidak ada kekuatan kita kekuatan kita yang cukup untuk bisa menghadapi segala kesulitan di hari-hari ini kecuali firman Tuhan. Itu sebabnya satu tindakan bijaksana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, kita bukan jauh dari Tuhan, tapi justru kita semakin dekat kepada Tuhan, mencari firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan kekuatan, tetapi juga merupakan benteng yang kuat untuk kita berlindung di dalamnya. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kita masih berada dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Malaikat yang keempat dengan bokor yang keempat. Malaikat yang keempat dengan bokor yang keempat. Ini merupakan hukuman Allah yang jatuh atas manusia, merupakan panasnya api. Manusia dihanguskan dengan api, dan dalam keadaan demikian manusia masih tetap belum bertobat atau tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi nanti saudara-saudaraku akan terjadi di dalam kesulitan ini bagi kita anak-anak Tuhan yang memulaikan dengan percaya, kemudian bertobat, kemudian lahir baru dan taat serta dengar-dengaran. Itu adalah alasan, adalah dasar dari kehidupan Kristen. Saudara-saudaraku, kehidupan itu nanti akan semakin kuat. Sementara yang imannya tidak terarah, tidak benar, pertobatannya tidak benar, baptisannya, kelahiran barunya tidak benar, dan ini semua sedang digoyahkan oleh berbagai-bagai macam yang tidak taat kepada Tuhan sesuai dengan Roh El Kudus. Nanti akan semakin hari semakin keras hati. Jadi marilah kesempatan ini kita gunakan untuk benar-benar berubah. Di dalam ayat yang ke-8, baik kita baca kembali ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat yang ke-9.
Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Iya, terus ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya, jadi saatnya nanti justru tidak ada kesempatan untuk bertobat. Sekarang inilah kesempatan. Saat kejahatan semakin membara, saudara-saudaraku, manusia akan semakin keras hati. Dalam ayat 8 dan 9 kita sudah mendengar tentang penghukuman yang keempat ini. Orang-orang yang dihukum dengan api ini, pertama-tama saya ulangi, tidak apa-apa untuk mengulangi firman Allah ini, tidak ada ruginya, tetapi beruntung. Nomor 1, dosa seks. Dosa seks ini banyak sekali, banyak macamnya, saudara-saudaraku. Rekan-rekan hamba Tuhan, untuk menjelaskan dalam sidang jemaat, ini satu pokok yang besar sekali. Ini dosa seks. Dan bagi bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan dan sebagainya, ini sudah merupakan bahan-bahan seminar di hari-hari ini, saudaraku, menghadapi dosa yang semakin kotor, semakin jahat ini, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita turut untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada manusia ini, bahwa dosa ini bukan sesuatu yang enak seperti katanya manusia itu, tidak. Dosa ini dosa yang sungguh mengerikan, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dosa yang dihukum dengan api ini adalah orang-orang yang bekerja bukan dengan kasih Allah, tetapi dengan api dari dunia ini, kasih dari dunia ini. Kasih dari dunia ini di dalamnya terkandung arti emosi, ya. Ini kekuatan, ini kasih dunia ini, saudara-saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Di dalamnya termasuk emosi, ambisi, logika manusia. Ini yang banyak membuat manusia benar-benar tertipu. Sebab kedua-duanya ini tampil dengan kemampuan, dengan kekuatan. Semua punya kekuatan. Tapi kasih itu lebih kuat. Sebab di dalam kasih bukan hanya ada kekuatan, bukan hanya aktivitas, tapi di dalam kasih ada terang. Ini yang kedua. Jadi manusia yang hidup dengan api yang lain. Di dalam bilangan Imamat pasal 10 disebut api yang lain. Imamat 10 disebut api yang lain. Api yang lain. Ini hampir sama dengan kasih. Kasih itu juga adalah bagaikan api, saudara-saudaraku. Yang ketiga yang juga akan dihukum dengan api adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang dirasuk oleh dosa rakus. Disebut itu bangsa bajingan. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 seluruhnya saudara baca di rumah saudara menjadi tahu. Yang disebut rakus ini bukan istilah yang digunakan oleh orang dunia sana, tapi ini istilah yang digunakan oleh Alkitab. Ini bicara tentang orang-orang Kristen yang tidak bertobat. Ini orang Kristen yang tidak bertobat, jadinya tidak akan pernah puas dengan firman Allah. Sehingga di saat firman Allah dibukakan, dia malah mencari kepuasan daging. Ini rakus, ini bangsa bajingan. Ini orang-orang Kristen mulainya tidak bertobat. Orang Kristen tidak bertobat,
Inilah juga orang Kristen yang tidak akan pernah mengalami nikmatnya firman. Di tengah-tengah pembukaan firman, orang-orang dikuatkan, orang-orang dipuaskan. Orang Kristen yang ada di dalam gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak bertobat ini tidak bisa mengalami nikmatnya firman Allah itu. Itu membuat mereka nanti akan mencari bukan firman, tetapi mencari perkara daging. Orang-orang ini ada yang nanti larinya ke dunia, ada yang akan larinya kepada pemberhalaan. Ini orang-orang, saudara-saudaraku, yang disebutkan dalam Alkitab, ini orang-orang yang orang-orang rakus, bangsa bajingannya. Yang keempat, golongan yang keempat, dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 10. 2 Raja-Raja 1 ayat 10, tapi sesungguhnya 2 Raja-Raja pasal 1 ini seluruhnya kita baca di rumah. Saudara nanti menjadi mengerti. 2 Raja-Raja pasal 1 itu nabi, itu Raja Ahazia. Kehidupan yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan. Ini juga dihukum dengan api. Dalam ayat 10 itu jelas penghukuman dengan api. Dalam beberapa ayat disebutkan, tapi saya sebut saja ayat 10. Sebenarnya beberapa ayat bicara tentang itu. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu juga nanti akan dihukum dengan api. Sebagai gembala, saudara-saudaraku, sebagai gembala, saya bisa merasakan duka cita jika seorang anak Tuhan meninggalkan Tuhan, mempermainkan pelayanan. Saya bisa merasa duka cita itu. Saya manusia ini, bukan Tuhan, saya manusia. Bisa merasakan duka cita. Sekalipun tadinya saya tidak mengerti duka cita mengapa. Tadinya saya tidak mengerti. Tetapi dengan pembukaan firman Allah ini, saya menjadi mengerti mengapa duka cita itu ditaruh di dalam hati seorang gembala. Sebab orang meninggalkan Tuhan itu dimurkai oleh Allah nanti. Akan dimurkai oleh Allah, dan tidak ada orang yang dapat membela. Tidak ada orang dapat membela. Semasa masih di bumi ini, sementara api itu belum turun, gembala punya tugas adalah menaikkan doa penyautan. Menaikkan doa penyautan artinya salahnya, dosanya yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh anggota sidang jemaat, kesalahan-kesalahan itu merupakan beban doa yang harus dinaikkan oleh gembala di hadapan Tuhan. Sehingga kalau doa penyautan itu rasanya kok seperti gagal, sehingga anak Tuhan itu harus mundur, yang melayani itu harus meletakkan tugasnya dan sebagainya, meringankan tugasnya. Itu bagi gembala sesuatu perasaan, dan saya kira semua rekan-rekan gembala merasakan itu. Saya juga merasakan, tapi tidak mengerti mengapa harus merasakan itu. Saat firman Allah dibukakan ini saya tahu, karena di balik itu akan Tuhan terpaksa harus menghukum, dan dasar hukuman ini. Jadi kalau kita manusia, kita gembala manusia biasa bisa merasakan duka cita ini. Bagaimana dengan Tuhan di saat-saat yang sangat dekat ini, sangat singkat waktunya, dan Tuhan benar-benar memperpanjang sabar. Dan 2 Petrus pasal 3, Rasul Petrus mengatakan, coba kita menggunakan perpanjangan sabar Allah ini sebagai kesempatan untuk selamat. Jadi Tuhan sesungguhnya tidak mau kita dihukum. Kalau menurut
ukuran hukuman kita sudah lama binasa. Kalau menurut perbuatan kita, ukuran seorang harus dihukum, kita sudah lama binasa. Tapi Tuhan masih memberi perpanjangan umur, masih memberikan kita perpanjangan waktu untuk bisa menggunakan waktu itu untuk selamat. Jadi kalau kita berulang tahun, jangan lupa doanya, yaitu supaya perpanjangan umur ini digunakan untuk selamat, untuk beroleh selamat. Dua rasul yang sangat gigih bicara tentang ini, saudaraku. Rasul Petrus, Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, mereka bicara tentang ini. Mengapa Tuhan sangat membenci dosa semacam ini, yaitu orang meninggalkan Tuhan? Sebab satu dosa ini, di dalam tindakan kita meninggalkan Tuhan ini ada dosa, ada dua dosa sekaligus kita lakukan. Saya selalu ulang, dalam Bible Study mengatakan itu dosa ganda. Meninggalkan Tuhan itu dosa ganda, dosa berlipat ganda. Dalam Yeremia 2 ayat 13 itu ayatnya jelas, saudara melihat di situ, itu dosa ganda. Sehingga orang meninggalkan Tuhan, Tuhan katakan 2 kali umatku berbuat jahat. 2 kali umatku berbuat jahat. Jadi yang pertama, dalam dosa meninggalkan Tuhan itu di dalamnya terkandung dosa sengaja. Meninggalkan Tuhan itu terkandung arti sengaja berbuat dosa. Itu meninggalkan Tuhan, bahkan memaksa diri untuk meninggalkan Tuhan. Sudah ditegur, sudah dinasihati, tetapi masih tetap mau meninggalkan Tuhan. Ini dosa sengaja, kesengajaan. Ibrani pasal 10 mulai ayat 25 dan selanjutnya. Ibrani 10 mulai ayat 25. Untuk dosa sengaja ini tidak ada korban pengampunan dosa. Tidak ada lagi korban. Yang ada hanyalah kematian yang mengerikan. Jadi itu mengapa Tuhan benci orang yang benci dosa dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi sekali meninggalkan Tuhan ini, 2 dosa kita lakukan. Pertama, sengaja berbuat dosa. Apapun alasannya, saudara-saudaraku, kita tidak harus meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, mengabaikan kesempatan untuk selamat. Yang kedua, dosa yang terkandung dalam meninggalkan Tuhan itu selain dari sengaja, yang kedua pasti arahnya kepada berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berhala-berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan. Raja Ahazia, dia lari ke patung Baalzebul, ya, berhala Baalzebub, dan itu sangat membuat Tuhan murka. Ahazia tidak mendapat kesempatan untuk sembuh dari penyakitnya. Itu artinya tidak mendapat kesempatan lagi untuk bertobat. Dalam Markus 4 tentang bertobat dan sembuh ini dikaitkan oleh Tuhan. Markus pasal 4. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang yang kelima. Yang kelima. Jadi ada 5, dalam catatan saya ada 5 kelompok yang dihukum dengan api ini, dalam yang sesuai dengan murka yang keempat ini, saudaraku. Yang kelima kita akan baca di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Ini rasanya berita yang sangat aktual buat kita di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Untuk tahu membawa diri, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, dalam menghadapi suasana ibadah, suasana pelayanan kita yang banyak kali sangat membuat kita panas hati dan sebagainya. Bahkan mungkin sudah menjadi dendam dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Mari kita akan
baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1. Kita baca mulai ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya, terima kasih. Ini bagian pertama dari tulisan ini. Saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan sedang merindukan kita, saudara-saudaraku, umat ketebusannya ini, bukan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan untuk kemudian menyangkal Tuhan di hari-hari ini, terutama di hari-hari yang memang bersuasana tidak enak buat daging. Hari-hari akhir, saudara-saudaraku, merupakan hari-hari yang tidak enak buat daging ini. Dalam ibadah, dalam pelayanan kita, saudara-saudara kita di negara lain sudah dikejar-kejar dan sebagainya, tetapi kita di Indonesia masih mendapat kesempatan. Di sini dikatakan tentang penganiayaan, tentang penindasan, tentang penderitaan yang kita alami di hari-hari ini. Bagaimana terjadinya suasana yang tidak sesuai dengan kerinduan kita, tapi harus dialami. Tapi Tuhan sangat memperhatikan kita. Justru di saat ini ujian bagi kita sampai kita mendapat suatu ketetapan dari Tuhan. Ayat 5, dua kalimat terakhir demikian, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Di hari-hari ini, kalimat pertama ini, saudara-saudara, kalimat pertama ini, kerinduan Tuhan untuk jemaat, supaya jemaat Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan sampai kepada anggota yang paling kecil, supaya di hadapan Tuhan dalam menghadapi suasana yang tidak enak sekarang ini, bisa disebut inilah orang Kristen, layak disebut warga kerajaan surga. Ayat kalimat terakhir, siapa dia? Itulah kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara-saudaraku, percobaan-percobaan yang diizinkan oleh Tuhan kita alami, sekali lagi untuk kesekian kalinya saya ucapkan, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menghanguskan kita, tetapi justru itu merupakan suatu ujian sejauh mana kita murni di hari Tuhan datang, supaya kita suci, supaya kita murni. Haleluya. Dan memang itu yang dirindukan oleh Tuhan, adalah anak-anak Tuhan di hari kedatangannya, adalah anak-anak Tuhan yang telah mencapai kualitas ini. Saya akan mulaikan dalam perjanjian lama, kitab Maleaki. Kitab Maleaki. Mari kita melihat dalam kitab Maleaki, Tuhan membasuh, Tuhan menyucikan umat Tuhan, terutama suku Lewi, saudara-saudaraku, yaitu imam-imam. Nah, kita ini di akhir zaman disebut imam-imam dan raja-raja menurut aturan Melkisedek. Kita membaca di dalam Maleaki pasal 3 ayat yang kedua dan selanjutnya. Maleaki pasal 3 ayat 2 dan selanjutnya.
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya, siapa yang bisa berdiri tahan pada hari kedatangan Tuhan, pada hari Tuhan? Terus, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Ya, jadi di hari-hari ini, hari-hari Tuhan akan menampakkan diri. Coba saudara lihat apa yang akan dibuat oleh Tuhan di dalam sidang jemaatnya. Terus, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya, jadi dua alat digunakan di sini. Pertama api. Pertama api untuk memurnikan. Ini yang pertama digunakan. Api itu gunanya untuk memurnikan. Baca ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti api dan seperti perak. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Terus, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, ini yang pertama. Jadi pemurnian ini sasarannya adalah sampai di dalam hati manusia. Kalau dikatakan orang itu murni dalam 1 Petrus pasal 3, itu sasarannya manusia batinia kita. Ini manusia yang ada di dalam ini dimurnikan. Tidak boleh ada sedikit pun kepalsuan. Ini penyucian dengan api, memurnikan sampai di dalam hati nurani kita. Untuk apa? Untuk dipercayakan, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah, untuk dapat mempersembahkan persembahan rohani. Tugas-tugas yang saudara-saudaraku yang kita lakukan di hari-hari ini, apapun bentuknya, itu ada kaitan dengan pekerjaan rohani. Di dalam sekolah Alkitab, saya setiap angkatan mengatakan pekerjaan secara jasmani yang kita lakukan, menyapu gereja, mengatur bangku-bangku, itu kelihatan pekerjaan jasmani, tetapi itu sifatnya rohani. Dulu Bapak Pendeta Injono bagi kami selalu dia ingatkan bahwa sebenarnya untuk ngepel gereja, untuk nyapu dan sebagainya, dia selalu ngomong itu. Kita mampu mengupah orang, mampu untuk bayar orang kerja. Saya hari-hari ini juga menyadari itu, saudara-saudaraku, bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Injono itu suatu kebenaran. Hari-hari ini juga kalau kita mau upah orang untuk nyapu gereja, upah orang untuk menyapu gereja, untuk bersihkan bangku-bangku, orang-orang yang kita bisa marahi, bahkan di suatu waktu bisa kita pecat dan sebagainya, bisa saja. Tetapi itu tidak dilakukan sejak dulu. Bapak Pendeta Injono tidak lakukan itu. Mengapa? Sebab dia ajarkan kepada kami pada waktu itu adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan dari imam. Ini pekerjaan dari imam-imam. Kalau kita baca di dalam, baik dalam perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana imam-imam melayani dalam rumah Allah. Dan itu pelayanan khusus untuk bisa melayani di dalam rumah Allah. Itu pelayanan khusus. Dari semua orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani ini. Lebih khusus lagi imam-imam dari keturunan Harun. Jadi begitu Tuhan pilih pelayan-pelayan ini, sehingga ucapan guru saya itu tidak pernah saya bisa lupakan. Dan bahkan saya lanjutkan buat kesempatan saya
mengajar dalam sekolah Alkitab, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani ini, selalu saya bicara ini. Tidak ada angkatan yang saya liwatkan bicara soal ini. Cuma entah mereka perhatikan atau tidak, masing-masing punya karunia. Yang dikaruniakan untuk dipakai oleh Tuhan pasti perhatikan ini. Tapi yang hanya ikut-ikutan mungkin dia tidak dengar ini, malah mungkin dia tidak puas kalau menjadi hamba Tuhan, hanya ngatur bangku, ngepel gereja dan sebagainya. Angkatan ini ada satu siswa yang saudara-saudaraku, dia merasa terpanggil untuk membersihkan lantai. Itu merasa, dia melihat lantai ini belum puas. Dia memang disekolahkan untuk pembersihan lantai. Dulu dia gunakan kepandaiannya itu di hotel. Dia bekerja di hotel di Jakarta, di Bali. Dari Bali dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan ini. Dan dia melihat ini, lantai kita belum terpelihara. Jadi selama murid-murid ini baru kali ini dapat satu orang yang merasa terpanggil untuk membersih lantai. Yang terpanggil untuk nyetir sudah banyak. Mereka terpanggil untuk nyetir aja mobil. Saya bilang sama mereka, kalau di dalam mobil saya duduk di situ, saya anggota jemaatmu, kamu tanggung jawab terhadap saya. Tapi kalau turun dari mobil, saya gembala. Waktu di mobil kamu, dan saya bilang sama mereka, kamu angkut hamba-hamba Tuhan itu jemaatmu, itu 10 orang satu mobil, itu 10 orang tuh hamba Tuhan, semua itu anggota jemaatmu. Jangan main-main bawa mobil, sungguh-sungguh. Ada yang perhatikan, ada yang enggak. Ada yang pikir itu guyonan, tapi enggak guyonan, itu saya bicara sungguh-sungguh. Sehingga yang perhatikan, ada yang dipanggil oleh Tuhan, sesudah itu langsung pegang jemaat, dan jadi di jemaat di mana dia berada, pasti dia berhasil dalam pimpin jemaat. Sudah ditingkatkan, jadi panggilannya itu ditingkatkan oleh Tuhan. Dan saat ditingkatkan itu adalah saat dia sangat saya butuhkan, sangat dibutuhkan oleh gereja di sini. Orang-orang macam ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau Tuhan memang di saat dia dibutuhkan, Tuhan tingkatkan panggilannya. Nah, ini berhasil, ini orang berhasil, ini orang yang berhasil. Ayo saya suruh, nanti yang datang baru, ayo kamu. Ya, sekarang untuk dapat SIM ya lewat apa jalannya, saudara-saudara? Dapat SIM lewat apa jalannya? Gak berani ngomong. Ya, kita buatkan semua SIM ya. Jalannya memang krisak-krisuk itu untuk dapat SIM. Sulit sekali jalannya. Buat kita sulitnya bukan main. Pendeta Amir untuk dapat SIM C dia ujian mungkin sampai 8 kali, nggak pernah lulus. Saya bilang, kok nggak lulus? Iya, nggak tahu, saya sudah hati-hati sekali sampai nggak lulus. Saya bilang harus ada jalannya. Ya, dia buat itu sungguhan dapat. Oh, kok nggak bilang dari dulu? Rupanya ketinggalan. Rasanya untuk yang satu ini kita tidak bisa membersihkan diri bahwa kita tidak KKN. Saudara yang punya SIM, punya KTP, semua KKN. Kalau tidak KKN, saudara tidak dapat SIM, tidak dapat KTP. Perhatikan ini, saudaraku. Jadi kehidupan kita ini satu kehidupan yang sungguh-sungguh harus ditingkatkan. Dalam pelayanan kita, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sedang membasuh kita, menyucikan kita, memurnikan kita dengan api. Dalam pengalaman-pengalaman kita dimurnikan oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga panggilan kita nanti sampai meningkat, sampai satu waktu kita disebut, kamu layak disebut warga kerajaan surga. Layak.
Jadi bukan layak, oh ini pendeta besar atau kecil. Bukan itu akhirnya. Sampai kita disebut kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Saya berulang kali baca bagian ayat ini, tapi baru belakang ini saya sangat tertarik. Bahwa kamu wajib disebut layak menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi ini bukan sesuatu hal yang biasa, saudara-saudara. Suatu perhatian kita di saat kasih Allah masih dicurahkan, saat masih ada kemurahan Allah dicurahkan bagi kita. Mari kita berada di tengah-tengah dunia yang banyak kejahatan ini, yang menekan kita, yang menindas kita, yang mempersulit kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita harus bisa menerobos itu sampai kita lulus, disebutkan layak bagi kerajaan surga. Manfaatkan. Yang kedua, Tuhan membasuh dengan sabun. Sabun itu pakaian yang dicuci dengan sabun ini pakaian, piring. Itu kehidupan kita sehari-hari. Sholat tingkah kita. Sholat tingkah kita ini dilihat oleh Tuhan dari bagaimana kita hidup sehari-hari. Tuhan menampilkan utusannya dari surga, utusan yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah Nabi Yohanes. Dia tampilkan dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, apa yang ditampilkan oleh Tuhan di dalam kehidupan dari Nabi Yohanes adalah pakaiannya, makanannya. Pakaian dan makanan menunjukkan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari. Saya tidak bicara saudara mesti pakai apa. Tidak. Tapi saya bicara tentang pakaian ini untuk kehidupan kita sehari. Sholat tingkah kita. Kesukaan kita. Makanan ini bicara tentang selera, tentang kesukaan kita. Apa yang kita senangi. Kalau kita adalah warga kerajaan surga, kita pasti suka makan makanan surgawi. Kalau kita warga kerajaan surga, kita pasti berbudaya kerajaan surga. Puji Tuhan. Dan ini dibasuh oleh Tuhan. Sementara kita di bumi ini banyak kita digoda, saudara-saudaraku, dengan banyak kali kita sudah menyenangi firman Allah, baru mau buka Alkitab sudah godaan itu, kita tercemar lagi. Ini mau dibasuh oleh Tuhan. Disebutkan dalam kitab Maleaki ini dibasuh dengan sabun tukang penatu. Ini sabun, ya saudara yang penatu mungkin tahu, saya sendiri nggak tahu, tapi rasanya ini sabun yang kuat sekali, yang mematikan, mengeluarkan segala noda, yang mematikan segala kuman-kuman yang ada di dalam pakaian itu, sehingga nanti dipakai begitu indah dan menyegarkan. Jadi ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kita hari-hari ini, saudara. Di dalam kesulitan, dalam kesukaran sekarang ini, Tuhan mau menjadikan kita seseorang yang layak disebut warga kerajaan surga. Menjadi imam-imam yang bisa melayani Tuhan sampai berkenan menerima persembahan yang dipersembahkan itu. Puji Tuhan. Dalam perjanjian baru 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Jadi dalam perjanjian lama, saudara baca dalam Maleaki pasal 3 tadi, ayat 2 sampai tadi saya tidak tahu ayat berapa itu. Saudara lihat di situ. Tapi dalam perjanjian baru, dalam surat 1 Petrus pasal 4. Surat 1 Petrus pasal 4. Baik, kita baca keseluruhan ayat-ayat ini, sebagian besar kita baca 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat 12. 1
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan pakaian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya, karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Terus, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Terus 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi ini sementara penyucian, Tuhan mulai bekerja di dalam rumah Allah. Itulah anak-anak Tuhan. Terus, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terus, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya kira saya tidak perlu menambahkan lagi. Ini sangat jelas. Tulisan ini sangat jelas untuk kita melihat bagaimana seorang yang menjadi warga kerajaan Allah, yang disebut layak menjadi warga kerajaan Allah ini. Dalam ayat 12 sampai 19 ini sudah sangat jelas. Dan semoga kita memperhatikan ini dan tidak usah ragu-ragu kalau kita sekarang berada dalam suasana ini. Kita kembali sekarang dalam 1 atau 2 Tesalonika pasal 1 tadi. Jadi bagian pertama ini berbicara tentang kita dalam suasana yang susah ini adalah bukan kesempatan untuk meninggalkan Tuhan, bukan kesempatan untuk menyangkal Tuhan, sebab sudah lihat bahwa hal yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan adalah meninggalkan Tuhan. Itu kelompok yang baru saja selesai kita dengar, orang yang meninggalkan Tuhan itu berbuat dosa ganda. Padahal justru dalam suasana penindasan, dalam suasana penganiayaan, saudara-saudaraku, kita harus justru di sana menunjukkan ketabahan iman. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, ketabahan iman supaya kita disebut layak menjadi warga kerajaan Allah, layak menjadi warga kerajaan Allah. Sekarang ayat yang ke-6, 7 dan 8. Ayat 6, 7 dan 8. Kita melihat sekarang di sebelah sana. Kalau tadi di dalam kita, di sebelah sini bagaimana kita harusnya bersikap di hari-hari ini. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Orang yang menindas kamu. Garis bawahi. Orang yang menindas kamu, atau saudara buat catatannya, orang yang menindas kamu. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Dalam api yang bernyala-nyala. Sekarang ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Ini di garis bawah. Orang yang tidak mau mengenal Allah.
Jadi di dalam suasana, di sana suasana penderitaan, suasana penindasan, saudara-saudaraku, di sini banyak orang menyangkal Tuhan, banyak orang yang tidak mau mengenal Allah, terus dan tidak mentaati Injil Yesus ini Tuhan orang kita. Kristen. Jadi orang dari luar tidak mau, jadi orang dari luar takut melihat, wah jadi orang Kristen disiksa, dianiaya, tidak mau percaya kepada, tidak mau mengenal Allah. Kemudian yang di dalam itulah orang Kristen sendiri juga malah menyangkal Injil, tidak taat pada Injil Tuhan kita. Ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ini hukuman api, sifatnya selama-lamanya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, terus dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini artinya tidak bisa bertobat dan memuliakan Allah, terus apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Ya, terima kasih. Jadi kelompok yang kelima ini yang akan dihukumkan dengan api itu adalah pertama orang yang suka menindas. Orang yang suka menindas. Ini bukan keadaan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan saling menindas. Orang yang menindas itu akan dihukum dengan api. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8, orang yang tidak mau mengenal Allah. Jadi jangan putus asa kalau bersaksi orang gak terima. Tidak usah putus asa, kita terus saja bersaksi. Sebab kalau kita tidak bersaksi, kalau kita tidak bicara, orang itu akan mati, tapi darahnya dituntut pada kita. Tapi kalau kita sudah bersaksi, orang itu tetap tidak mau, dia akan mati juga, tetapi darahnya tidak dituntut kepada kita. Jadi orang yang menindas, orang yang tidak kenal Allah, tidak mau mengenal Allah. Dan yang ketiga, dalam kelompok ini semuanya satu kelompok, adalah orang yang meninggalkan atau tidak taat pada Injil. Ini nanti merupakan satu kesatuan yang dipakai di akhir zaman, terutama zaman antikris, terutama zaman antikris, nabi palsu. Inilah orang-orangnya yang akan hebat, menindas orang-orang Kristen di akhir zaman. Ini pasukan dari antikris. Mereka itu akan menindas, menghujat Tuhan. Mereka ini siapa? Orang yang anti kepada Allah, yang tidak mau mengenal Allah. Di dalamnya juga ada orang-orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, yang undur, yang tidak taat pada Injil. Ini menjadi pasukan antikris. Jadi kepada kita gereja Tuhan, kita perhatikan di hari-hari ini berjaga. Jangan, pertama, jangan sampai nanti menjadi korban penindasan dari aniaya antikris itu zaman 3,5 tahun dengan jalan kita menyembah Allah. Daging ini mengalami suatu proses perobekan lewat penyembahan, ya. Kalau ini kita alami ukurannya sampai daging tidak bersuara, maka waktu Tuhan akan datang, kita lebih dahulu disingkirkan dari bumi ini, saudara, dan dipelihara selama 3,5 tahun di padang belantara. Sementara anak-anak Tuhan yang tidak sempurna dalam penyembahannya, itu artinya dagingnya masih tetap belum tersalut betul, itu akan mengalami proses perobekan daging di zaman aniaya antikris itu. Itu akan menguji apakah dia nanti layak disebut warga kerajaan surga atau tidak. Artinya kalau dia tetap percaya kepada Tuhan, dia memang akan dianiaya, bahkan sampai dipancung kepalanya. Tapi dia akan bangkit kembali untuk menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah. Ini
Jadi ini kita jaga, jangan kehidupan kita tidak menggunakan kesempatan. Hari-hari ini adalah hari-hari untuk berdoa, bahkan berpuasa. Itu suatu proses perobekan daging. Semakin banyak kita melakukan tugas pekerjaan Tuhan, saudara-saudaraku, semakin banyak kesempatan kita untuk masuk dalam proses perobekan daging. Bagaimana kita setiap kali itu, saudaraku, menghadap hadirat Tuhan, daging tidak bisa bersuara. Dalam doa penyembahan yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, daging itu tidak bisa bersuara. Sebab hadirat Tuhan itu, hadirat Tuhan mempunyai suatu kuasa yang luar biasa, sehingga daging ini tidak bisa bersuara. Kita bagaikan disalut dengan kemuliaan Allah, dengan kesucian Tuhan. Itu kalau doa sungguh-sungguh, bukan doa hanya ikut-ikutan atau doa asal doa. Kalau doa sungguh-sungguh, kita berada di hadapan Allah, kita bagaikan disalut oleh Tuhan, disalut oleh kemuliaan Tuhan. Daging ini tidak dapat bersuara macam-macam. Semakin kita banyak kegiatan dalam ladang Allah, semakin kita banyak mendekati hati Tuhan, semakin kita cepat bersalut dengan kesucian dan kuasa Allah. Semakin kita disucikan. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan. Nah, ini bahayanya, ini yang kedua kali, ya. Jadi orang yang tidak sempat disalut sepenuhnya oleh Tuhan, dia akan jauh dari Tuhan. Dan ini nanti juga akan bukan menjadi korban antikris, tetapi dia menjadi pasukan antikris. Dia menjadi pasukan, dia menjadi orang-orang antikris yang akan ikut-ikutan menyiksa orang-orang Kristen yang notabene tadinya sama-sama dalam gereja. Jadi dua hal ini dijaga. Jangan menjadi korban dari aniaya antikris. Dengan jalan kita banyak dalam penyembahan, bersalut dengan Kristus, merobek atau membungkam suara daging ini, disalut dengan kemuliaan Allah. Yang kedua, jangan menjadi pasukan dari antikris. Dengan jalan patuh taat kepada Injil Tuhan, taat berpegang pada firman Tuhan. Haleluya. Jadi ini kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima yang nanti akan dihanguskan dengan api ini, yang masuk dalam sasaran murka Allah pada pencurahan bokor yang keempat. Jadi ada 5 kelompok manusia di situ. Untuk sampai pada hari ini yang saya dapat temukan, dan mungkin masih ada saja rekan-rekan hamba Tuhan yang suka menggali firman Allah ini, suka menyelami firman Allah ini, mungkin bisa menemukan untuk di suatu waktu sebelum Tuhan datang, kita melihat semua kelompok-kelompok ini agar jangan kita masuk dalam salah satu kelompok. Jangan masuk dalam satu kelompok. 5 kelompok ini yang saya sudah sampaikan selama Bible Study ini, maupun kebaktian-kebaktian minggu, kebaktian doa, saudara-saudaraku. Jadi ini yang akan kena curahan murka dengan bokor yang keempat. Sekarang kita maju. Sementara kita tinggalkan bokor yang keempat ini, kita masuk pada bokor yang kelima. Pada bokor yang kelima, saya akan bicara sejauh mana Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudaraku. Sebab semua ini harus merupakan sesuatu yang diselami. Membaca firman Allah ini diselami sungguh-sungguh. Kalau enggak, kita tidak menemukan rahasia-rahasia ini. Ayat 10 dan ayat 11 ini bokor yang kelima. Bokor yang kelima.
Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ini kita lihat kedua kali Tuhan bicara tentang tidak bertobat. Sebelumnya di waktu bunyi sangkakala Tuhan bicara juga tentang orang tidak bertobat ini, tapi dalam pencurahan bokor ini 2 kali disebutkan di sini. Pertama, tidak bertobat untuk bisa memuliakan Allah, itu yang pertama. Untuk memuliakan Dia. Jadi saat-saat ini kita bertobat punya tujuan, yaitu supaya kembali kepada Allah, berhenti berbuat dosa untuk kembali kepada Tuhan, memuliakan Dia. Ini pengertian benar tentang bertobat. Bukan cuma berhenti berbuat dosa, tapi berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan untuk taat, untuk memuliakan Tuhan. Ini pengertian tentang bertobat. Kemudian yang kedua kali di sini, tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Di sini artinya orang ini tidak mampu terlepas dari ikatan dosa. Tidak mampu terlepas dari ikatan dosa. Saudara-saudaraku, jadi ini orang tidak mampu, jangankan kembali kepada Tuhan, berhenti berbuat dosa aja tidak mampu. Ini lebih dalam. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, tidak bisa kembali kepada Tuhan, tidak bisa bertobat dalam arti berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Tapi yang kedua di sini memang tidak bisa. Entah minggu lalu atau 2 minggu lalu, tentang ikatan dosa, atau segala sesuatu yang mengikat manusia, entah kebiasaan kita, entah apa saja. Buat kaum pria banyak kali ikatan ini terikat tentang, ya salah satu saya sebutkan, ini bukan untuk nyinggung-nyinggung, tapi saya sebut aja sebab ini ikatan merokok. Tidak ada ayatnya di Alkitab mengatakan, mana bro ayatnya nggak boleh merokok. Nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya kalau rokok itu ikatan, ya kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau itu ikatan, itu cukup untuk menghalangi kita. Sebagaimana disebutkan tadi, disebutkan warga kerajaan surga. Peneladanan kita kepada Kristus. Banyak kali untuk melepaskan diri dari rokok ini sulit sekali, sulitnya bukan main. Ada banyak cara, ada yang pakai obat, ada yang pakai permen atau gula-gula. Tapi saya lihat lain kali terlepas dari rokok terikat gula-gula. Ya, ikatan. Jadi sekali lagi ini bicara tentang ikatan. Kalau kita sekarang tidak ambil sikap, orang tanya bagaimana bro caranya? Saya bilang caranya pokoknya tidak mau ya sudah, terlepas. Waktu saya di pelayanan saya di jemaat sebelum saya di sini, beberapa jemaat tanya itu, saya kasih tahu dan praktekkan, benar jadi. Kalau kita kalau kita di perusahaan ini kalau ditawarin sama bos, kalau tidak mau, tidak hormat sama bos, jadi saya ambil. Ya 1, 2 kali, 3 kali tidak ditawarin sudah ambil duluan. Saya kasih tahu sama dia, saya kira bos manapun kalau saudara ditawari rokok lalu katakan, maaf pak saya tidak merokok, saya kira bos itu tidak akan marah. Rasanya tidak mungkin marah. Bagaimana bos-bos yang ada di sini?
Nah itu beberapa bos ngangguk kepala. Pasti mereka nggak marah. Jadi kalau saudara ambil karena sungkan sama bos, itu sangat tidak beralasan. Sangat tidak beralasan. Saya pikir biar orang di mana aja kalau saudara dengan hormat, maaf Pak saya tidak merokok, saya rasa malah saudara dipuji sama bos itu. Jadi masalah ikatan ini, dengarkan, ini kesukaan daging. Masalah ikatan ini kesukaan daging. Daging itu maunya berdosa, maunya terikat, tidak mau terlepas. Jadi kalau daging itu tidak mau terlepas, bahkan waktu mau dilepaskan, dia malah marah kepada orang yang melepaskan. Ini akan satu waktu dia benar-benar tidak bisa dilepaskan. Ini ayat yang ke-11. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana bisa bertobat? Waktu sesuatu ikatan diberitakan malah marah, membuat kami banyak hamba Tuhan, ada bahasa Javanya keder, ketakutan, keder, mau bicara tentang dosa ini, wah nanti turun dari podium ini diapakan? Jangan-jangan memang banyak kami dibuat demikian. Selesai khotbah bicara tentang dosa, wah risikonya cukup berat. Ada satu rekan hamba Tuhan itu tapi terjadinya lama sekali, sudah lama sekali. Dia memang ada kesalahan juga, dia ngomong sebab dia bicara sedikit hawa nafsu, sedikit membanggakan diri. Seorang yang kena itu dia tunggu waktu selesai kebaktian, dia tunggu di luar, pendeta itu turun, dia pegang, dia pukul, geger otaknya. Pendetanya geger otak. Pendetanya geger otak. Gegar otak. Gegar, bukan geger. Gegar. Geger itu apa? Patu. Oh kacau ya papo doae. Kacau dengan geger. Goyang otaknya, berapa hari tidak bisa duduk, harus tertelentang. Tapi untung masih ada keuntungan, sebab pendetanya itu jadi baik sampai sekarang dipakai oleh Tuhan. Gigi balau jadi guru di sekolah Alkitab. Dia tentu banyak sudah pikir, wah dulu aku ngomong menegur, menyampaikan dosa dengan hawa nafsu, dengan kebanggaan. Nah dia dipukul ini. Mari kita rekan-rekan hamba Tuhan, tidak usah keder, tidak usah keder menyatakan dosa, tapi jangan hawa nafsu, dengan kasih untuk melepaskan orang. Tetapi yang mukul ini juga ini lama sekali, yang mukul ini lama sekali, sampai akhirnya dia juga kenal Tuhan. Sekarang ini dia jadi, saya dengar dia jadi tua-tua dalam salah satu gereja, tapi terjadinya di daerah bukan di Pulau Jawa ini. Dia jadi tua-tua, dia bertobat juga, masih mendapat kesempatan. Nah ditakutkan ini, kalau dia mendapat kesempatan, hati itu semakin keras sampai tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Nah ini sekarang yang saya mau terangkan adalah hukum yang atau murka yang kelima, menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Kerajaannya menjadi gelap. Saya sangat menemukan kesulitan dalam membaca ayat ini tadinya, sebab mikir-mikir tahta dari binatang, tahta dari setan dan antikris ini sering juga dia disebut raja kegelapan. Jadi berarti kerajaannya itu memang gelap. Kok di sini disebut tahtanya dan kerajaannya menjadi gelap? Mari kita mau periksa. Saya ingin bicara lebih dahulu tentang kegelapan ini, saudara.
dalam merenungkan ini, dan saya dibawa oleh Tuhan untuk menemukan pengertian-pengertian tentang menjadi gelap. Menjadi gelap. Istilah kegelapan itu sendiri sebenarnya ada beberapa pengertian. Istilah gelap yang dipakai dalam Alkitab, mungkin ada istilah-istilah dalam pengertian bahasa, saya tidak menjelaskan itu, saya bukan ahli bahasa. Saya mau bicarakan ini istilah gelap yang dipakai di dalam Alkitab. Yang dipakai dalam Alkitab. Yang pertama, istilah gelap dalam arti biasa. Kalau matahari terbenam menjadi malam, menjadi gelap, itu kita bisa temukan istilahnya mulai dari kitab Kejadian pasal 1. Sudah lihat dalam waktu penciptaan itu sudah digunakan istilah gelap atau malam. Tapi ini pengertian biasa. Jadi istilah gelap dalam pengertian biasa. Bukan itu yang digunakan, bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-10. Kerajaannya menjadi gelap. Jadi bukan gelap karena matahari terbenam, bukan. Yang kedua, pengertian gelap. Sekali lagi ini di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab. Yang kedua, dalam arti supernatural. Itu ya. Tolong apa bahasanya? Supernatural. Keadaan apa Pak ya? Supernatural. Saudara-saudara, yang itu keadaan yang luar biasa, ya. Yang luar biasa, tidak biasa, luar biasa. Saya mau istilahkan mujizat, tapi bukan mujizat. Yang paling tepat itu supernatural. Yang paling tepat dalam bahasa, ya, ya semacam gitu, ya, semacam alam gaib. Jadi bukan mujizat ini, jangan diistilahkan. Kalau istilah mujizat saya tidak setuju. Dalam keadaan yang di luar kebiasaan umum. Contohnya Keluaran 10 ayat 22, ayat 21, 22, 23, tolong dibaca. Ini supernatural. Keluaran pasal yang ke-10 ayat 21, 22, 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit. Ya, ulurkan tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Ya, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Jadi gelap itu begitu pekat sampai orang bisa meraba. Itu, wah, itu luar biasa, itu kegelapan. Pekat. Terus lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, di dalam Mazmur 105 ayat 28, kejadian ini sudah disebutkan oleh Tuhan, disebutkan merupakan satu hukuman Tuhan. Saudara catat saja, baca di rumah, Mazmur 105 ayat 28. Ini dalam catatan saya demikian. Mungkin rekan-rekan hamba Tuhan bisa menemukan ayat-ayat lain. Bahkan saudara-saudara yang suka menyelidiki Alkitab bisa menemukan. Disebutkan kejadian ini suatu hukuman Allah, tetapi orang Mesir itu tidak mau sadar. Ini supernatural. Itu betul-betul gelap. Jadi bukan suatu pengertian rohani, tetapi itu betul-betul gelap. Saudara-saudaraku, betul-betul gelap. Dan itu terjadi. Tetapi itu bukan hanya sekedar sejarah. Itu Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan mampu melakukan apa saja, membuat kegelapan, saudara-saudaraku, yang nanti menunjuk akan terjadinya kegelapan yang dahsyat di akhir zaman.
Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Iya, terima kasih. Ini pernah juga terjadi waktu Yesus mati di atas kayu salib. Terjadi kegelapan mulai jam 12 sampai jam 3. 3 jam. 1, 2, 3. 3 jam. Kegelapan menimpa dunia ini. Jadi di suatu bandingan, saudara, suatu sistem perbandingan. Suatu sistem perbandingan dulu di Mesir, kegelapan turun atas orang-orang Mesir. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dunia ini juga menerima kegelapan 3 jam lamanya. Dulu 3 hari. Waktu Yesus mati 3 jam. Sekali lagi kegelapan ini akan terjadi zaman aniaya antikris selama 3,5 tahun. Saudara-saudaraku. Tapi kegelapan yang terjadi waktu Yesus di atas kayu salib itu masih merupakan kejadian yang betul-betul terjadi, tetapi dalam keadaan supernatural, di alam gaib, di kegaiban, itu sudah alam gaib. Itu terjadi, betul-betul terjadi. Jadi bukan bayangan, tetapi itu betul-betul terjadi, dialami oleh semua orang, bisa tahu itu dan menyebut itu kegelapan. Jadi ini pengertian kedua tentang gelap itu. Gelap dalam arti biasa, buat kita bukan masalah. Kemudian terjadi supernatural. Kegelapan dalam arti supernatural. Ini juga saya tidak akan jelaskan. Yang ketiga, pengertian ketiga. Pengertian ketiga. Ini banyak sekali ayat-ayatnya. Pengertian ketiga ini, kegelapan dalam arti rohani. Kegelapan dalam arti rohani. Saudara catat ayat-ayatnya, rasanya tidak sempat kita baca hari ini. Saudara baca di rumah, dan atau kalau ada kesempatan untuk kebaktian berikut kita baca, kebaktian-kebaktian yang akan datang. Tapi saudara catat saja ayat-ayatnya. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Mika pasal 3 ayat 6. Mika pasal 3 ayat 6. Matius 6 ayat 23. Matius 6 ayat 23. Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 3 ayat 19. Ini yang sangat disukai oleh manusia. Terang itu datang, tetapi manusia lebih suka yang gelap, supaya perbuatannya jangan kelihatan. Ini dalam arti rohani, ya. Kegelapan dalam arti rohani. Yohanes 3 ayat 19. Roma 13 ayat 12. Kita sudah semakin dekat pada hari siang, jauh malam sudah jauh, kita sudah jauh malam, siang sudah dekat. Ini dalam arti rohani, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 4 disebut kita bukan anak-anak gelap. Ini gelap dalam arti rohani. Coba kita baca 1 ayat saja. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1, supaya sudah lihat beda penggunaan istilah ini di dalam Alkitab. Penggunaan istilah ini dalam Alkitab. Yesaya pasal 9 ayat 1. Jadi kita lihat ayat-ayatnya, sebab ini Bible Study, kita harus berdasarkan ayat. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Iya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Iya. Mereka yang diam di negeri kekelaman
atasnya terang telah bersinar. Iya, terima kasih. Ini digunakan, Alkitab menggunakan istilah gelap, tapi ini dalam pengertian rohani. Ya, itu artinya hidup dalam dosa. Dunia yang digelapkan oleh dosa, di mana tanpa Tuhan. Ini kehidupan kafir. Dunia, orang yang berjalan, orang yang hidup dalam kegelapan, ini bicara tentang orang kafir, tidak punya Tuhan. Dalam Efesus, baca itu. Ini yang disebutkan gelap di situ dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat yang ke-12. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ya, ini bangsa yang dalam kegelapan tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Iya. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Iya. Tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Iya, tanpa Allah di dunia ini. Tanpa Tuhan di dunia ini. Ini bangsa yang dalam kegelapan. Kita bangsa kafir ini. Itu dalam kegelapan, dalam pengertian atau menggunakan istilah arti rohani. Bersamaan dengan ini juga disebutkan orang yang hidup dalam kegelapan. Jadi istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam keadaan berdosa. Bukan berdosa, tapi hidup dalam keadaan berdosa. Itu hidup dalam kegelapan. Jadi bersamaan dengan kekafiran disebutkan juga tentang orang berjalan atau hidup dalam kegelapan. Ini artinya orang yang hidup dalam keadaan berdosa. Tahu dosa tetapi terus dilakukan. Ini orang yang hidup dalam keadaan dosa. Ini orang yang hidup dalam atau berjalan di dalam kegelapan. Tahu itu salah, tahu itu dosa, tetapi kok dilakukan, malah ditekuni. Bukan cuma dilakukan, tapi bertekun di dalam dosa. Ini disebutkan oleh Alkitab orang yang hidup dalam kegelapan. Beberapa ayat saudara catat, baca di rumah supaya nanti saudara bisa lihat bedanya. Ulangan 28 ayat 29, Ulangan 28 ayat 29, Mazmur 35 ayat 6, Mazmur 35 ayat 6, Mazmur 82 ayat 5, Mazmur 82 ayat 5, Amsal 4 ayat 19, Amsal 4 ayat 19, Yesaya 59 ayat 9, Yeremia 23 ayat 12, Yeremia 23 ayat 12, Matius 15 ayat 14, Matius 15 ayat 14, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Iya. namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Iya, kita tidak melakukan kebenaran. Ini pengertian rohani ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dikatakan hidup dalam kegelapan. Ini belum berarti hukuman ya. Hidup dalam kegelapan. Jadi dalam Alkitab ini istilah kegelapan, dalam Alkitab ini istilah kegelapan kita harus tentang pengertian kegelapan. Ada digunakan tentang malam,
ada tentang supernatural atau keadaan gaib, ada tentang pengertian rohani. Sekarang yang keempat, hukuman. Nah, ini yang disebut di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-10. Kegelapan di sini, kerajaannya menjadi gelap. Ini hukuman. Kerajaannya menjadi gelap. Ini artinya hukuman. Catat ayat-ayatnya lebih dahulu. Catat ayat-ayatnya lebih dahulu. Ayub 18 ayat 5. Ayub pasal 18 ayat 5. Amsal 20 ayat 20. Matius 8 ayat 12. Matius 8 ayat 12. Matius 22 ayat 13. Matius 22 ayat 13. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Yudas ayat yang ke-6. Yudas 1 ayat yang ke-6. Yudas itu cuma satu pasal, ya. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Itu pengertian tentang gelap yang disebut di dalam Wahyu 16. Dari ayat-ayat kelompok pengertian 4 ini tentang hukuman, kita bisa melihat sekarang tentang hukuman ini itu sebenarnya tidak disediakan untuk kita manusia. Hukuman itu tempat dari setan. Itu tahtanya setan, tempat dari setan. Tetapi karena manusia ini telah melanggar segala perintah Allah, maka di suatu waktu manusia ini akan berada di dalam penghukuman ini. Mari, dari ayat-ayat yang kita baca, yang kita catat tadi, dari ayat-ayat yang kita catat tadi, saya sudah membaca itu, saudara-saudaraku, dan dari kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa yang disebutkan tahta dari setan ini, yang disebutkan tahta dari binatang ini, tempatnya binatang ini duduk atau berkuasa, duduk menguasai. Ada enam kelompok manusia yang dikuasai, yang diduduki oleh setan, yang dibuat oleh setan menjadi tahtanya setan. Itu akan menjadi gelap di dalam kegelapan. Ini hukuman yang sangat berat. Mari, yang pertama, yang menjadi tahta dari setan ini, yang menjadi tahta dari setan, salah satu jemaat di akhir zaman disebutkan, kamu berada di mana setan bertahta. Mari kita mau lihat ini tahtanya setan ini yang menjadi gelap, yang memang dalam kegelapan sekarang ditimpakan dengan kegelapan. Itu berarti matahari tidak bersinar, kasih Allah tidak sampai kepada orang ini lagi. Mari kita membaca yang pertama, Ayub pasal 18. Ayub pasal yang ke-18. Di sana kita melihat yang disebutkan tahta dari setan. Jadi kita jaga supaya jangan kita ini menjadi tahta dari setan. Jangan menjadi rumah dari setan, saudara-saudaraku. Kitab Ayub Jadi dari pengertian hukuman ini, saudaraku, timbul rahasia-rahasia yang perlu kita tahu. Ayub 18 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Ya, terang orang fasik itu tentu padam. Dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Nyala apinya tidak bersinar. Ini apinya orang fasik. Apinya dunia, punya kegiatan, punya daya, tapi tidak punya terang, akan padam.
Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Iya, terang dalam kemahnya menjadi gelap, pelita di atasnya padam. Ini tahta dari setan. Orang fasik. Orang fasik ini ya orang yang segala jahatnya sudah di situ. Orang fasik. Orang-orang fasik. Saudara-saudaraku, ini akan menjadi tahta dari setan. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang disebut tahta setan, di mana kegelapan itu akan dicurahkan, merupakan murka Allah. Artinya mereka ini tidak mendapat kesempatan untuk menerima kasih-Nya dari Allah. Saya tidak bisa mengistilahkan apa ini orang semacam ini. Di suatu waktu mereka tidak mengalami kasih Allah. Ini disebut orang fasik. Dalam kesempatan yang lalu saya bicara tentang ciri dari orang fasik ini, tapi saudara-saudaraku, rasanya malam ini juga saya ingin mengulangi itu buat kita sekalian untuk kita ketahui. Mari kita baca lebih dahulu Mazmur pasal 1. Ayat yang kelima. Ini salah satu ciri kefasikan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, orang fasik tidak bisa tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Terus, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Iya, ini salah satu ciri. Salah satu ciri tentang orang fasik. Enggan berbakti. Enggan berbakti. Jadi memang berbakti ini tidak boleh dipaksa. Sebab Tuhan sedang memilih miliknya. Tuhan sedang memilih miliknya. Tapi kita berkewajiban mengajak semua orang untuk datang kepada Tuhan supaya disinari oleh Tuhan. Jadi ini orang fasik, orang yang tidak suka disinari. Ini salah satu cirinya, mereka tidak bisa tahan dalam ibadah. Amsal juga pasal pertama. Kitab Amsal pasal yang pertama, ya. Kita membaca ayat yang ke-20, beberapa ayat ini kita baca. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, ya. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Iya, terus di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Iya, ini salah satu ciri dari orang fasik. Orang disebut orang tidak punya pengalaman. Cinta keadaan yang tidak benar, menjadi pencemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Iya. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Ya, mencurahkan isi hatiku itu mencurahkan kasihku, menyinarkan sinar matahari. Ya.
dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, firman Allah ini sinar kasihnya Allah. Firman Allah ini sinar. Firman Allah ini sinar yang menyinari kita. Firman Allah ini sinar yang memberikan kita pengetahuan. Orang fasik tidak suka itu. Orang fasik itu tidak suka firman, tidak suka ibadah. Itu orang fasik. Tidak suka kena sinar. Kalau datang di gereja, dia juga mengelak supaya jangan kena teguran dari firman, jangan kena nasihat dari firman, jangan dosanya disinggung. Saudara-saudaraku, dia enggan terhadap firman. Ini salah satu ciri dari orang fasik. Padahal firman Allah itu di dalam Mazmur Fatsal yang tidak usah baca, saya bacakan buat saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 130, bila firman Tuhan tersingkap, dia akan memberitahukan, bila firman Allah tersingkap, dia akan memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Itu kalau firman Allah dibukakan, orang bodoh pun jadi pandai. Orang bodoh pun jadi pandai. Kalau untuk ini saya mau katakan kepada saudara, kalau mau coba silakan coba. Anak-anak sekolah, para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, kalau mau pandai dengarkan firman, sebab dia membuka. Orang pandai jadi bodoh. Salah. Orang bodoh jadi pandai. Iya. Nah, kalau tidak gini kan saudara tidak ketawa. Sudah terlalu tegang dari tadi saya lihat. Soalnya bicara hukuman terus. Bicara hukuman terus jadi tegang saya lihat. Jadi begitu saudara-saudaraku. Saya sudah dengar kesaksian dari kaum muda. Sudah dengar kesaksian. Saya percaya kesaksiannya itu benar. Dia saksi betul. Bagaimana dia hampir putus asa. Tapi setelah dia memperhatikan firman, wah, bisa menyelesaikan studinya yang dia pikir sendiri juga sudah ada. Beberapa kesaksian kaum muda saya dengar itu. Beberapa kesaksian kaum muda. Saya benar-benar memuji Tuhan buat kehidupan yang memperhatikan firman. Sebab memang ada ayatnya. Kalau firman Allah dibukakan, orang bodoh jadi pandai. Dia memberi terang. Itu sebabnya tidak benar kalau kita katakan kebaktian ini menyita waktu. Memang kelihatan menyita waktu, tetapi hasil yang kita terima luar biasa. Dari kesaksian kaum muda yang memang sekolah itu, saya benar-benar memuji Tuhan dari kesaksian mereka, dan saya percaya mereka tidak bikin-bikin kesaksian itu. Mari kita baca Amsal pasal 1 tadi, sekarang ayat 24. Dengarkan. Kalau tidak mau perhatikan firman Allah, tidak memperhatikan perkataan oleh Tuhan. Karena kamu menolak ketika aku memanggil, iya, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Tuhan ini mau menolong kita, tapi kamu tidak perhatikan. Terus bahkan kamu mengabaikan nasihat. Kamu mengabaikan. Ini ciri dari orang fasik, mengabaikan nasihatnya Tuhan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguran. Wah, apalagi teguran, tidak mau menerima teguran. Ini paling berat. Teguran itu berat untuk menegur orang yang sekalipun sudah salah, tahu dia salah, tapi toh menegur orang bikin berat. Apalagi kalau dia merasa benar, terlalu berat. Terus maka aku juga akan menertawakan celakamu. Ini orang, keadaan dari orang fasik. Aku menertawakan, itu artinya jadi gelap. Kalaupun ada pelita, sementara sudah gelap, pelitanya dipadamkan juga dalam Ayub itu. Ini orang fasik. Sudah gelap, pelitanya dipadamkan juga. Itu gelap gulita. Jadi kalau kita
Bandingkan dengan Ayub tadi, kitab Ayub pasal yang ke-18 ayat 6 itu. Sudah gelap, pelitanya masih dipadamkan. Aku juga mentertawakan celakamu, ini kan sudah gelap. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang kepadamu. Ini gelap betul-betul. Ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, terus pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Tidak ada kesempatan bertobat. Mau cari Tuhan, tidak bisa bertemu Tuhan. Terus oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Iya, terima kasih. Jadi ini saudaraku, ini jelas. Ini sudah sangat jelas. Ini baru kelompok pertama. Yang menjadi tahta dari iblis itu adalah orang bebal, orang fasik. Orang fasik yang memandang bahwa suatu ibadah, berkumpul bersama orang-orang benar itu sesuatu hal yang membuang-buang waktu. Satu waktu saya melihat seorang, dia adalah seorang pengusaha. Dia berhasil dalam satu kebaktian, saya ingat waktu itu kalau tidak salah, ingat kebaktian Natal atau kebangunan rohani. Sementara orang sudah pada pulang, saya melihat saudara itu, bapak itu duduk, tidak mau bergerak dari kursinya, duduk di situ. Saya mendekati dia, saya tanya, mungkin sesuatu masalah, kok tidak mau? Orang lain sudah, waktu itu di lift, orang berkumpul di muka pintu lift, antre bahkan desak-desakan. Dia malah tetap aman, tetap tenang duduk di kursi itu. Saya dekati, saya tanya, kenapa Pak? Mungkin sesuatu masalah? Oh tidak, saya tidak masalah. Tetapi saya sungguh menikmati kebaktian tadi. Dia duduk di situ. Sayang kalau suasana begini kita tinggalkan cepat-cepat. Sayang, dia bilang, kalau suasana kebaktian semacam tadi Pak, lalu kita tinggalkan cepat-cepat, seperti kita tidak menikmati seluruhnya. Jadi dia tunggu di situ, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menikmati. Orang sudah selesai kebaktian, dia masih menikmati itu. Nah, coba bagaimana kalau orang fasik? Kebaktian belum selesai, belum pemberkatan, sudah lari duluan. Saya khawatir kalau ini yang disebutkan orang fasik. Saya tidak bilang itu orang fasik, saya khawatir. Sebab yang menilai ini Tuhan. Mengapa kita tidak selesaikan ibadah kita? Sebab sejak sementara Allah itu dia menyebut namanya, aku awal dan akhir. Kita katakan kita terima Yesus Tuhan sepenuhnya. Ada yang terima akhirnya, tidak terima awalnya. Ada yang terima awalnya, tidak terima akhirnya. Jangan-jangan kita disebut orang fasik. Saya tidak sebut, sudah bilang, saudara, jangan-jangan ini buat saya juga, saya takut. Jangan-jangan kita nanti di suatu waktu kita disebut orang fasik. Kita sudah pikir-pikir, Tuhan, saya berbuat apa? Dosa apa? Saya memberi korban, saya memberi perpuluhan, saya datang kebaktian.
kita tidak mengerti bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan yang adalah awal dan akhir. Di sini disebutkan tentang, dalam Mazmur pasal 1, tentang perhimpunan orang-orang benar. Termasuk kita hamba Tuhan. Kita katakan kebaktian jam sekian dan sebagainya, tapi kita datang mungkin terlambat. Saya ngomong ini bukan mau ngeritik si A, si B, buat saya juga. Banyak kali saya, terutama dalam kebaktian rumah-rumah itu, rumah ditahbiskan, hampir setiap kali saya kesasar di jalan, tapi nyampe juga ya telat. Nah, coba banyak kali hal ini kita tidak pikirkan, bahwa kalau kita ini oleh Tuhan digolongkan orang fasik, sebab kita tidak menerima Dia yang kita katakan Dia adalah Allah yang awal, Allah yang akhir. Bagaimana dalam ibadah kita? Itu perbuatan yang kecil, saya katakan, yang sehari-hari. Tetapi awal dan akhir, kasih Allah yang awal. Bagaimana kita menerima kasihnya mula-mula, kasih Tuhan mula-mula, menerima darah itu untuk membuat kita bertobat sampai kita kepada kemuliaan puncak dari kasih. Ini Allah. Allah itu kasih, kasih mula-mula, dan Dia juga kasih yang terakhir, kasih yang puncak. Maafkan, saya tidak ingin menggunakan istilah kasih terakhir, tapi kasih yang memuncak, yaitu menjadi membelai. Jangan-jangan kita gugur di tengah jalan. Ayo, jemaat Efesus begitu hebat, begitu jemaat ini hebat dalam pelayanannya, dan bahkan dia bisa mengoreksi orang dan menemukan orang yang dikoreksi itu memang salah. Tapi waktu Tuhan periksa, Tuhan samakan dia, bahkan lebih hebat dengan orang yang jahat. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Tapi satu perkara ada pada kamu, sebab kamu meninggalkan kasihku yang mula-mula. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Perkataan betapa dalamnya kamu telah jatuh, itu artinya satu kejatuhan sampai orang ini dikuasai oleh setan, menjadi tahta dari setan. Itu sebabnya mari saudara-saudaraku, dalam perbuatan kita, mohon kemurahan Allah untuk menunjukkan, membuka mata kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan dengan benar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kasih mula-mula di meja ini, tubuh dan darah Kristus. Semua orang boleh gunakan ini. Percaya kepada Tuhan, bertobat. Kita menggunakan perjamuan suci ini akan jadi berkat. Ada kesediaan dalam hati kita untuk meninggalkan yang salah, kembali kepada yang benar. Puji Tuhan. Masih banyak yang harus saya terangkan, tapi jelas saya tidak bisa menyelesaikan malam ini. Mungkin beberapa kali kebaktian. Mari kita akan bangkit berdiri. (260) nyanyian rohani. Kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan tampil ke depan. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Waktunya terlalu cepat berjalan, tapi mari kita akan menggunakan perjamuan suci dengan sebaik-baik. Nyanyian rohani 260. jiwa ini ya Tuhanku.
kuduskan tubuh ini ya Tuhanku. Tak bercacat waktu kau kembali. Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesusku. Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau. Sambil tundukkan kepala. Ya Yesusku, Allah Maha Kudus, Kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesus. Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Dalam doa penyembahan masing-masing menyembah. Rohku ini ya Tuhan. Tundukkan kepala. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu Kau kembali. Tak bercacat waktu Kau kembali. Ulangi dari atas. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu Kau kembali. Tak bercacat. Angkat tangan dua ke atas. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Yesusku. Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesusku. Allah Maha Kudus. Sembah Kau ya Yesusku. Allah Maha Kudus, Kemuliaan hanyalah bagimu. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Allah Maha Kudus. kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesus. Allah Ya Yesusku, Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Turunkan tangan, musik melakukan kor. Bapa di surga, inilah doa penyembahan kami kepadamu. Kuduskan kami, mulai dari kedalaman hati kami. Kuduskan roh kami, kuduskan jiwa kami, jalan pikiran kami. Kuduskan tubuh kami, solat tingkah perbuatan-perbuatan kami, agar saat Engkau datang kembali Tuhan, kami Engkau dapati layak menyambut Engkau sebagai kepala, menerima Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan Engkau menerima kami, menyebutkan kami layak bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam firman-Mu kami menemukan kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami, dalam berpikir, dalam berperasaan, bahkan sampai dalam berkata-kata dan bertindak. Tapi sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci, bahkan merupakan pembukaan pintu bagi kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekarang Bapa, layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini Tuhan. Dan ajarkan kami suka menyembah Engkau. Ajarkan kami suka memuji memuliakan Engkau. Ajarkan kami suka, oh Tuhan, menyembah Dikau dalam kehidupan kami, membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Berkat yang sungguh kami butuhkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan nyanyian ini sementara